Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahil karim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di Masjid Darussalam ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tentunya senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing, mengarahkan kita, memberikan contoh akhlakul karimah kepada umatnya, khususnya kita semuanya. Tidak lupa pada kesempatan Jumat hari ini, khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan tersebut, semoga kita selalu diberikan solusi atas setiap problematika dalam kehidupan kita yang kita alami di dunia ini, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki yang tidak kita sangka yang datangnya dari mana, karena itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Rabiul Awal ini sudah tentu kita menemukan banyak sekali
Di antara umat Islam yaitu merayakan Maulid yang di dalamnya terdapat pembacaan sholawat, zikir, lantunan ayat Al-Quran, hingga membacakan sirah dan kisah perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya banyak sekali teladan dari Rasulullah SAW yang dapat kita ikuti dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Teladan dari Rasulullah dalam menuntun kita semuanya ke jalan kebenaran, menuntun kepada kita hidup yang tentram dan damai, menuntun kepada kita semuanya kepada kondisi sosial kemasyarakatan yang lebih baik. Oleh karenanya, pada kesempatan siang hari ini, Khotib ingin menyampaikan sedikit berkaitan dengan sifat Rasulullah, yaitu jujur. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, mengenai teladan dan contoh yang baik dari Nabi, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang khotib bacakan di awal tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di antara teladan dan uswah hasanah Nabi yang perlu kita contoh adalah sifat jujur. Nabi SAW, sebagaimana kita ketahui, sebelum Islam didakwahkan oleh Rasulullah, kaum Quraisy menjuluki Nabi sebagai Al-Amin, atau orang yang dapat dipercaya. Rasulullah SAW adalah seorang yang memiliki sifat jujur, bahkan jauh sebelum menjadi seorang nabi sekaligus rasul. Dan sifat kejujuran itu beliau pun mendapatkan predikat baik dari masyarakat di sekitarnya. Sosok Muhammad ketika masih menjadi pemuda sering mengikuti pamannya Abdul Muthalib untuk berdagang ke negeri Syam. Dalam beberapa kisah sejarah yang mengisahkan perjalanan hidup Nabi, kita mendapati bahwa beliau merupakan sosok yang jujur dalam berdagang. Tidak pernah menipu pembeli maupun orang yang menjadi majikannya. Tidak mengurangi timbangan, apalagi melakukan sumpah palsu. Dikisahkan bahwa suatu hari Nabi Muhammad SAW berselisih paham dengan salah seorang pembeli ketika berdagang di negeri Syam. Persoalan yang menyebabkan perselisihan ini
adalah karena kondisi barang yang dipilih oleh pembeli, sehingga ia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Bersumpahlah demi Lata dan Uzza." Kemudian Rasulullah menjawab dengan tegas, "Aku tidak pernah bersumpah atas nama Lata dan Uzza sebelumnya." Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain Rasulullah sebagai pribadi yang jujur, beliau juga menghimbau dan menasihati kepada kejujuran. Beliau menjelaskan bahwa kejujuran akan menunjukkan pada kebaikan yang ujungnya adalah surga. Kejujuran merupakan sebuah karakter tulus dan murni dalam diri seseorang yang tentunya perlu kita asah, perlu kita latih menjadi sebuah kebiasaan. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Kalian harus berlaku jujur, karena kejujuran akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing kepada surga. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketika kita meneladani sifat jujur dari pribadi Rasulullah SAW, maka orang-orang di sekitar kita akan mengenal kita sebagai orang yang jujur. Dengan kejujuran tersebut, tidak akan ada rasa curiga satu sama lain yang menimbulkan permusuhan di antara kita. Selain itu, Rasulullah juga menjanjikan orang yang berlaku jujur akan mendapatkan surga. Rasulullah SAW bersabda, "Berikan kepadaku 6 jaminan, niscaya aku jamin kalian dapat meraih surga, yaitu jujurlah kalian ketika bicara, tepatilah ketika kalian berjanji, tunaikanlah ketika kalian mendapat amanah, pelihara kehormatan kalian, tutuplah pandangan kalian, dan tahanlah tangan-tangan kalian." Hadis riwayat Ahmad. Dan dalam kesempatan yang lain, Rasulullah juga menjelaskan bahwa kejujuran dapat menjadikan jiwa tenang dan tidak gelisah. Di sisi lain, kebohongan justru membuat jiwa kita menjadi gelisah, karena selalu khawatir kebohongannya akan terungkap. Oleh sebab itu, orang yang berbohong tidak jarang melakukan kebohongan-kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, "Tinggalkanlah dan beralihlah dari sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang lain yang tidak meragukanmu. Sungguh kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedang dusta menggelisahkannya." Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu semoga kita semuanya dapat meneladani sifat jujur Rasulullah SAW, sehingga kita
termasuk menjadi golongan orang-orang yang dapat dipercaya. Selain itu, sifat jujur juga sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kita menjadi pribadi yang jujur, semoga kelak kita dapat meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.